Lebaran 2 pekan lagi. Namun jauh-jauh hari sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas sekitar 3,2 juta penumpang untuk mendukung angkutan laut selama periode hari raya tersebut. Sekitar 800 kapal itu disiapkan untuk melayani berbagai rute nasional pada masa mudik dan arus balik Lebaran 1447 Hijriah, saat lonjakan mobilitas diprediksi terjadi di sejumlah lintasan penyeberangan utama, kata Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam keterangan tertulis pada Kamis 5 Maret 2026. Apalagi angkutan laut selama ini memegang peran strategis, terutama dalam melayani wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Sekitar 800 kapal yang disiapkan itu diantaranya didasarkan pada hasil survei nasional yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kemenhub yang memprediksi 50,6% penduduk di tanah air melakukan perjalanan mudik. Artinya, ada sekitar 143,91 juta orang yang akan mudik pada periode Lebaran tahun ini. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk menjamin kecukupan layanan selama periode Lebaran. Uji kelaikan misalnya dilakukan terhadap kapal penumpang, kapal penyeberangan, kapal cepat, kapal tradisional, hingga kapal wisata. Pemeriksaan mencakup aspek teknis kapal, perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal. Sebagai bagian dari stimulus ekonomi, pemerintah juga menyediakan program tiket gratis dengan kuota lebih dari 66.000 penumpang. Pendaftaran dibuka per hari ini, Jumat 6 Maret 2026. Untuk periode keberangkatan 11 Maret 2026 hingga 6 April 2026. Selain itu, ada potongan tarif sebesar 30% untuk semua trayek kapal kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation atau PSO, kelas ekonomi yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero. Diskon tersebut mencakup lebih dari 445.000 tiket. Bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenhub telah menyusun strategi pembagian pelabuhan penyeberangan untuk memecah kepadatan serta mengantisipasi penumpukan kendaraan di satu titik, khususnya di lintasan padat seperti Merak Bakahuni. Pengaturan diantaranya dilakukan di sejumlah pelabuhan seperti Merak, Bakahuni, Ciwandan, Bandar Bakau Jaya atau BBJ Bojonegara di Serang, BBJ Muara Pilu di Lampung Selatan, Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk di Bakahuni, Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudra di Cilegon, Pelabuhan Panjang di Lampung, serta Pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi berharap pemerintah ataupun badan usaha milik negara bisa berkolaborasi dengan pihak swasta penyelenggara pelabuhan yang kapasitasnya masih ideal untuk turut mengantisipasi antrean panjang kendaraan yang hendak menyeberang pulau saat periode mudik Lebaran tahun ini. Ia juga menyoroti ratusan truk yang sejak awal pekan ini antri menunggu bongkar muat kapal di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Mereka mengejar jadwal pembatasan operasional truk pada H-7 Lebaran atau 13 Maret 2026. Keadaan diperparah karena bersamaan dengan cuaca buruk dan angin kencang di perairan Selat Sunda sehingga membuat antrian truk masih panjang hingga kini. Selain itu, Tulus mengingatkan bahwa potensi cuaca ekstrim pada periode Idul Fitri mendatang, seperti yang diproyeksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, harus diantisipasi.